أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hujan di Kota Medan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kita tentang Qiyamul Ramadan atau disebut dengan At-Tarawih, solat tarawih. Yang pertama bahas adalah keutamaannya solat Qiyamul Lail atau solat tarawih di bulan Ramadan. Keutamaannya adalah menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu. InsyaAllah man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mengerjakan solat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang dibahas adalah berjamaah solat tarawih. Mana yang lebih utama, solat sendiri atau solat berjamaah? Tentunya berjamaah ini lebih baik daripada solat sendiri, karena hadis umum mengatakan solat berjamaah itu diberikan bonus 27 kelipatan daripada solat munfarid, solat sendiri. Hadis tentang jamaah, ya, solat tarawih berjamaah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama sahabatnya solat tarawih pada sebagian malam bulan Ramadan, tidak tiap malam. Dari Abu Dar berkata, sumna ma'a Rasulillah, kami puasa bersama Rasulullah SAW, hatta ya, falam yakum bina minasyahri syai'an. Nabi itu enggak pernah solat sama kami ini selama 1 bulan itu, ya. Enggak ada Nabi katanya solat bersama kami, artinya solat tarawihnya itu. Jadi Nabi enggak solat tarawih. Falam yakum bina minasyahri syai'an. Nabi enggak solat tarawih bersama kami hatta idza baqiya sab'an, hingga tersisa 7 hari lagi bulan Ramadan. Faqama bina, baru Nabi datang. Nabi solat bersama kami hatta dhahaba thuluthul lail, hingga sampai larut malam, 1/3 malam. Solat tarawihnya sampai menjelang waktu subuh. Thumma lam yakum bina al-lailatar rabi'ah. Kemudian Nabi tidak bersama kami pada malam keempatnya, ya. Kemudian wa qama bina allati taliha hatta dhahaba nah min syatril lail. Nabi 7 hari lagi, ya. Kemudian Nabi datang berarti malam ke-8, malam 7 hari lagi, 20 berapa ya? 23, ya, 24. Kemudian Nabi datang 1 malam. Esok malam Nabi enggak datang lagi. Malam berikutnya Nabi datang lagi, sama sampai 1/3 malam solat tarawih Nabi tadi. Kemudian para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, lau naffaltana baqiyatal lailatana hadhihi,
Bagaimana kalau nafaltan, artinya solat sunnah bersama kami malam-malam yang tersisa ini, bagaimana? Apa kata Nabi? Innar rajula idza qama mal imami hatta yansarifa husibat lahu baqiyatul lailah. Ya. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya laki-laki apabila solat bersama imam hingga selesai, artinya selesai dengan witirnya, dihitung dia solat semalam suntuk. Jadi kita tarawih bersama imam, jangan tinggalkan sampai witir, kita dapat pahala, udah dihitung satu malam itu qiyamul lail, satu malam suntuk. Kemudian Nabi juga tidak datang pada keenamnya. Tadi keempat datang, kelima tidak, ya. Kemudian keenam juga tidak. Kemudian waqama bina as-sabi'ah, yang ketujuh baru datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diutus kepada keluarganya, keluarga Nabi dan laki-laki, berkumpullah manusia di rumah Nabi. Faqama bina hatta khashina. Kemudian baru Nabi melakukan solat bersama kami, solat qiyamul lail atau solat tarawih. Hatta khashina ay yafutana al-falah, hingga kami takut tidak sempat makan sahur. Ya. Ini diceritakan oleh Abu Dhar. Ada seorang Jabar bin Nafir atau Nufair Ar-Rawi berkata kepada Abi Dzar, wa mal falah. Ada seorang tabi'in bertanya, apa yang dikatakan al-falah? Al-falah adalah makan sahur. Kemudian sampai di zaman Umar. Di zaman Umar ini artinya di zaman Abu Bakar juga enggak ada solat tarawih itu berjamaah. Di zaman Abu Bakar enggak ada tarawih berjamaah, solat sendiri-sendiri. Sampai di zaman Umar. Sampai zaman Umar, maka Umar mengumpulkan sahabat-sahabat di kala itu untuk solat tarawih, imam yang satu imam. Hadis Urwah bin Zubair dari Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, masih sedemikian, orang solat sendiri-sendiri sampai Khalifah Abu Bakar, kemudian awal-awal Khalifah Umar mengumpulkan manusia di kala itu ke atas Ubay bin Ka'ab, faqama bihim fi Ramadan wa kana dzalika awal ijtima' nas ala qari wahid fi Ramadan. Jadi Umar lah yang mengumpulkan orang-orang waktu itu untuk jadi hanya solat satu imam saja. Jadi sebelumnya waktu Abu Bakar ketika Nabi meninggal, jadi orang solat tarawih di sana, di sini pun solat tarawih berpencar-pencar. Jadi ketika masa Umar baru dikumpulkan. Kemudian jadi kata Umar, ni'matil bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah inilah. Artinya apa? Mengumpulkan orang untuk solat berjamaah itu dianggap bid'ah secara bahasa. Jadi mana yang lebih baik tadi? Kita solat tarawih. Jadi kalau ikut Nabi katanya apa? Kenapa enggak solat tarawih di masjid? Saya ikut Nabi. Saya di rumah aja. Padahal alasan Nabi tidak solat tarawih di masjid itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takut dijadikan fardu kepada umat ketika itu. Nanti enggak sanggup kalau fardu, ya. Kalau sudah fardu enggak sanggup, kalau wajib enggak sanggup. Makanya Nabi enggak keluar. Kemudian jumlah rakaat. Berapa sih jumlah rakaat? Hanya jadi problem setiap bulan Ramadan itu rakaat tarawihnya. Yang 11 bilang yang 20 tidak sah, bid'ah. Barang siapa yang lebih dari 11 bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Jadi yang 20 masuk neraka. Yang 20 mengklaim yang 11 enggak sah, enggak cukup. Karena
Dalam kajian mazhab semuanya 20, 11 enggak cukup. Akhirnya apa? Yang dengar yang enggak mau solat 11 salah, 20 salah, enggak solat yang betul. Ya. Ini setiap Ramadan, maka bagaimana menjelaskan secara ilmu, kita jelaskan berapa jumlah. Jadi bukan orang kaleng-kaleng ulama-ulama mazhab, bagaimana mereka dulu melakukannya. Dan hadis pun nanti kita sebutkan hadis-hadisnya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah itu, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 aw 13 raka'atan fi qiyamil lail fi baitih. Bahwasanya Aisyah mengatakan, ini Nabi salat di rumah ya, yang disaksikan oleh Nabi, oleh Aisyah solat Nabi di rumah. Apa kata Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan tidak lebih rakaatnya dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu yang disaksikan Aisyah. Adapun solat Nabi di masjid sama sahabat tadi, yang tersisa Ramadan 7 hari lagi tadi, baqiyah sab'ah tadi, tidak disebutkan berapa jumlah rakaatnya. Yang para sahabat itu menyebutkan apa? Kami sampai gemetar, ada yang pegang tongkat. Ya. Kenapa? Ada yang ketakutan, ini enggak sempat sahur kalau begini panjang kali. Mau subuh baru berhenti. Itu yang terdapat riwayatnya. Jadi yang pertama, ada beberapa pendapat ulama ini. Yang pertama, jumlah rakaat solat tarawih, ya, disebut dengan qiyamul lail juga di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu yang boleh hanya 11 rakaat. Ini pendapat ulama yang pertama. Ini yang kenapa? Alasannya karena ini adalah pilihan Nabi untuk dirinya. Ikhtarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di nafsih. Ini pilihan Nabi untuk dirinya 11 rakaat. Kemudian alasan yang kedua, wa anis Sa'id bin Yazid qal. Ini Sa'id bin Yazid ini menarik ini. Sa'id, ya. Sa'id bin Yazid ini hadis dari dia dua. Yang satu 11, yang satu 20, kedua-duaan dari dia. Jadi kalau dalam ilmu hadis nanti ngaji sanad, jadi sumber masalah dari siapa? Ditulislah nama dia, Sa'id bin Yazid. Jadi riwayatnya yang 20 mentoknya ke Sa'id bin Yazid, yang ke-11 mentoknya ke Sa'id bin Yazid. Maka dicarilah biografi Sa'id bin Yazid ini, bagaimana penilaian ulama jarah wa ta'dil, ulama hadis. Ternyata Az-Zahabi mensikahkan, Ibnu Hajar mensikahkan, banyak ulama mensikahkan. Isikah itu orang terpercaya artinya. Nah, jadi dari Sa'id bin Yazid tadi apa katanya? Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan wa Tamiman ad-Dari, dua orang, Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab, untuk menjadi imam bagi orang-orang di masa Umar waktu itu, solat 11 rakaat. Qal, Sa'id bin Yazid berkata, wa kanal qarik, imam tadi membacakan bil mi'ain, surah-surah yang panjang yang mencapai 200. Ini panjang solatnya. Hatta kunna na'tamid 'alal isyi min tulil qiyam, hingga kami berpegang kepada tongkat karena saking lamanya solat malam, solat tarawih itu. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, kami enggak ada yang beranjak dari tempat, dari masjid, dari solat tarawih hingga fi furu'il fajri, sudah sampai waktu sahur. Itu panjangnya mereka solat. Ini yang pertama. Yang pertama pendapat berapa? 11 rakaat. Ini solat tarawih. Yang kedua, 20 rakaat selain witir. Nah ini 20 rakaat selain witir. Nah ini ditandai ya, di garis bawahi. Ini apa dikatakan di sini? Wa bihi qala aktsaru ahlil ilmi, dan inilah yang paling banyak pendapat mayoritas ulama. 20 rakaat. Wa bihi aktsaru ahlil ilmi,
Inilah pendapat yang paling banyak dipegang oleh ulama, mayoritas ulama. Ya. Imam Al-Thawri, Ibnul Mubarak, Imam Asy-Syafi'i wa ashabur ra'yi wa huwa marwa an Umar wa Ali wa ghairihima. Ini diriwayatkan daripada Umar, dari Ali dan selain keduanya daripada sahabat. Dalilnya, ini lagi datang dalil daripada Sa'id bin Yazid aydan. Dari Sa'id bin Yazid juga hadisnya yang 20 rakaat. Bahwasanya Umar ini sama bahasanya, mengumpulkan manusia, ya, yang jadi imam Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian At-Tamim Ad-Dari salat 20 rakaat. Bahasanya sama, wa yaqra'u bil mi'ain, dan mereka imam tadi yang baca surah-surah panjang dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya. Wa yansarifuna inda furu'il fajri, bahasanya sama. Mereka selesai sampai waktu sahur. Maka ada komentar ulama namanya qala Al-Kasani mengatakan Umar mengumpulkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Yang jadi imam Ubay bin Ka'ab, fasalla bihim, maka solat yang jadi imam tadi Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Walam yankir alaihi ahadun fayakunu ijma'an minhum ala dhalik, tak ada sahabat satupun yang membantah bahwa solat 20 rakaat dikala itu sahabat senior-senior masih ikut. Artinya kalau nggak ada yang membantah, perbuatan itu betul, menjadi ijma' kesepakatan waktu itu. Ini yang kedua. Jadi kalau 20 rakaat dilakukan, itu yang mayoritas ulama melakukan solat tarawih 20 rakaat. Kemudian yang ketiga, 39 rakaat dengan witir. 39 rakaat dengan witir. Ini pendapat Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Huwal amrul qadimu indana. Ini urusan yang telah lama. Ini urusan yang udah dulu-dulu, ya. Tidak ada perdebatan lagi artinya. Hujjahnya, dalilnya, alasannya adalah dari Daud bin Qais qala adraktun nasa, saya mendapati manusia di Madinah, bil Madinah fi zamani Umar bin Abdul Aziz, ya, menjadi khalifah itu Umar bin Abdul Aziz, wa Abana bin Utsman yusalluna sittan wa thalathina wa yutiruna bi thalas. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, orang di Madinah ketika itu solat 36 rakaat dan ditambah 3 rakaat dengan solat witirnya. Jadi luar biasa solat tarawihnya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Ini yang ketiga, 39. Yang keempat, 40 rakaat dan witir 7 rakaat. 40 rakaat dan witirnya 7. Jadi 47. Ini pendapat Hasan bin Ubaidillah Abdurrahman bin Al-Aswad. Solat bersama kami di bulan Ramadan 40 rakaat dan witir ditambah dengan witir 7 rakaat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan annahu kana yusalli fi Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal solat di bulan Ramadan tidak ada batasannya, tak ada batasan rakaatnya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang mau bilang dia bid'ah? Imam Ahmad bin Hanbal itu imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab karangan karya hadisnya itu Musnad, itu sebenarnya ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu paling mencintai ilmu itu.
Jadi kalau dia mau dengar hadis, dia masuk kamar mandi, itu suruh bacanya sama anaknya di luar kamar mandi supaya dia dengar terus, tak terputus ilmu sama dia. Jadi Muhammad bin Hanbal itu luar biasa, dan doanya langsung makbul. Dia enggak mau berjumpa dengan khalifah. Waktu itu khalifah Mu'tazilah, dia dihukum karena harus mengakui Al-Quran itu makhluk. Dia doa kepada Allah, ya Allah jangan jumpakan saya dengan khalifah yang zalim itu. Kalau tidak khalifah itu engkau jemput, engkau cabut nyawanya, cabutlah nyawa saya. Itu depan-depan itu tentara yang jemput dia, polisi yang jemput dia. Akhirnya sebelum sampai dia ke kerajaan itu, khalifah udah belum meninggal. Kerajaan tadi yang ngikat dia, rantai dia, dilepaskan rantainya, udah naik kuda untuk pulangnya, supaya jangan didoakan kita meninggal pula kita nanti katanya. Nah ini, jadi Imam Ahmad bin Hanbal solat di bulan Ramadan tak terbatas jumlah rakaat. Ya, ini maka Ibnu Taimiyah mengatakan, apa kata Ibnu Taimiyah? Wa hadza kulluhu sa'ikun. Ini semuanya boleh katanya. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan, fa kaifama qama fi Ramadan fi hadhihi alwujuh faqad ahsan. Bagaimanapun didirikan ya, melakukan solat qiyamul lail di bulan Ramadan, bentuk-bentuk yang 4 tadi, faqad ahsan, sungguh bagus. Mau 11, mau 20, mau 39, mau 47, silakan. Wal afdal, yang paling bagus adalah yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal musallin, berbeda pelaksanaannya dengan berbedanya keadaan jamaah yang solat. Ya, fa in kana minhum ihtimalu litulil qiyam, kalau memungkinkan mereka ya payah untuk panjang solat malamnya, maka fal qiyamul 10 rakaat, 10 rakaat saja, dan 3 setelahnya 13 rakaat. Ya, seperti yang dilakukan Nabi. Kalau mungkin ya, kalau memungkinkan untuk panjang ya, kalau memungkinkan panjang tadi 11 rakaat, ayatnya panjang. Kalau tidak memungkinkan panjang, solat 20 rakaat saja itu afdal katanya. Jadi hadis tadi begini, yang 11, yang 20 tadi yang jadi polemik di zaman sekarang, karena yang 37 nggak ada lagi yang lakukan. Boleh bapak keliling, nggak ada lagi, hampir tidak ada di masjid. Kalau kita pergi ke Mekah, di Masjidil Haram 23, pergi ke masjid pinggirannya di Jeddah, di kota Balat itu 11 rata-rata. Jadi hadis yang 11 dengan 20 tadi kita baca, ada memang ulama milih 11, ada 20. Ada juga ulama mengumpulkan hadis tadi, mengkompromikan. Jadi begini, pertama-tama ada yang mengatakan 11 disuruh Umar, tapi ayatnya panjang-panjang karena dilihatnya jamaah tadi, ada yang tua, ada yang punya urusan ya. Dirubah jadi 20 tapi dipendekkan bacaannya. Itu pendapat ada yang gitu demikian. Ada yang mengatakan pertama 20 Umar memerintahkan, kemudian dirubah jadi 11. Ada juga yang demikian. Jadi yang disayangkan ini, wa hadza falyakun al-fiqh, fa aina hadza min ba'di ikhwanina alladhi yufariquna jama'atan at-tarawih fil haram. Jadi ini sebagian saudara-saudara kita yang yufarik jamaah, memfarak jamaah tarawih di Masjidil Haram, wa yansarifu ba'da salati 10 rakaat. Mereka menyelesaikan setelah 10 rakaat imam, dia pulang. Ini yang terjadi sekarang. Ada yang udah 10 ya, dia tidak lakukan lagi karena beranggap nanti 20 enggak boleh. Kemudian istirahah baina
wihatin, istirahat di bulan. Kalau kita buat ceramahnya sebelum apa? Sebelum tarawih ya. Tapi kalau dulu ittafaqal fuqaha ala masyru'atil istirahah ba'da kulli arba'i rakaat. Jadi sepakat ulama fikih itu disyariatkan istirahat setelah selesai 4 rakaat. Karena ini diwariskan daripada ulama salaf. Mereka panjang solat qiyamul lailnya, kemudian setelah 4 rakaat mereka duduk istirahat. Jadi pernah kalau di Mesir ada sebagian masjid begitu. Ada di kota Mansurah, provinsi Dakhaliyah, ibu kotanya Mansurah, ada satu masjid itu imamnya muda, hafiz juga kayak imam kita di sini. Itu padahal tidak panjang. Kita ikut di situ 1 juz 1 malam. 1 juz 1 malam. Kita sholat di situ 1 juz 1 malam. Setelah 4 rakaat di sana juga 2 rakaat 1 sekali salam, 2 rakaat. Setelah 4 rakaat itu berhenti. Dikasih jeda sekitar 5 menit sampai 7 menit saya lihat. Jadi ada yang makan, ada yang duduk, ya, ada yang keluar, ada yang baca Quran, ada yang zikir, terserah. Jadi setiap 4 rakaat. Solat lagi 4 rakaat lagi, nanti istirahat lagi. Tapi yang lain saya lihat di masjid ini nggak ada. Praktekkan, ya. Ini tergantung madhab masjidnya sesuai dengan kesepakatan jamaahnya. Kemudian bacaan di solat tarawih, apakah dikhatamkan Quran? Memang tidak terdapat riwayat bahwa mengkhatamkan Al-Quran, karena Nabi sendiri tidak mengkhatamkan Al-Quran ketika solat tarawih. Tapi Nabi memilih yang panjang-panjang. Bagaimana kalau kita jadi imam di rumah, ini dipilih saja mau ayat atau surah mana yang kita hafal. Maka sebaiknya nanti kalau kita solat, al-qiyamu ma'al imam hatta yansarif, solat bersama imam hingga selesai. Maka man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang solat sama imam hingga selesai, ditulis dia pahala qiyamul lail. Jadi tidak perlu kita, wah nanti saya mau witir di rumah. Jangan. Selesaikan witir sama imam. Kalau mau salat sunnah nanti di rumah silakan salat sunnah. Ada seperti ini caranya. Ada cara seperti ini. Wa in, jikalau imam tadi niat witir, autaral imam niat witir, ya, salah wa niatul ma'mum, dan niat makmum bukan solat witir. Jadi gini, imam solat witir, kita makmum ini mau dapat pahala qiyamul lail, artinya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Saya mau nanti solat lagi di rumah. Kalau sudah solat witir kan artinya ditutup, nggak enak lagi nanti solat. Artinya saya mau solat witir nanti di rumah. Jadi bagaimana caranya? Semuanya kita dapat pahala. Kita solat sama imam, niatnya bukan apa? Bukan witir, qiyamul lail tetap. Solat tarawih 2 rakaat genap. Imam nanti salam, kita bangun lagi. Karena harus genap, bukan 2 rakaat, Kalau mau, tapi kalau mau salam sama imam silakan. Nanti di rumah solat sunnah, tapi tak boleh witir lagi. Karena witir hanya boleh 1 kali satu malam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini kita sudah tahu ilmunya, kita berlapang dada tentang yang sunnah-sunnah ini. Jangan sempat kita berpecah belah. Masjid dipotong 2, dijadikan jamaahnya 2, gara-gara solat sunnah 11 dengan 20. Nanti tidak cakapan tetangga kita, padahal ini masalah sunnah. Nabi sendiri takut dipardukan kepada kita, Nabi enggak keluar solat tarawih. Jadi siapalah kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nyesat-nyesatkan saudaranya sendiri itu. Wa iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu
Jadi kalau kita udah baca begini, mau solat 11 silakan, mau 20 silakan, mau 39 silakan, mau 47 silakan, mau tak terbatas silakan, tergantung iman dan kuatnya cara pelaksanaannya di bulan Ramadan nanti. Wallahu a'lam bissawab. Dah cukup masuk Isya. Mari kita tutup kajian kita dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.